Shalom, selamat pagi keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga kerajaan surga. Amin. Pagi ini aku mau melanjutkan serial, bukan serial juga sih, tapi aku akan bahas beberapa part gitu ya mengenai ketakutan, jangan takut, jangan khawatir, seperti itu. Nah, kita itu hidup di zaman dimana tidak ada kekurangan informasi, bahkan digital sekarang menguasai ya, apa-apa bisa diakses dengan cepat dengan hanya satu sentuhan. Nah, dan itu adalah anugerah yang luar biasa, khususnya di saat bencana. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat, bertindak dengan cepat, dan terhubung secara global adalah hal yang luar biasa ya. Kita tahu bahkan hari-hari ini sudah mulai digaungkan itu yang namanya bencana megatrust. Meskipun belum terjadi, kita harus segera bersiap-siap untuk bisa memitigasi bencana tersebut. Nah, salah satunya adalah komunikasi nih, gitu ya. Sehingga kita kayak tadi aku bilang, bertindak dengan cepat dan terhubung secara global, gitu ya. Nah, akan tetapi jika kita menerima informasi terlalu banyak, terutama saat diisolasi gitu ya. Pada saat isolasi mungkin akan membuat kita cemas, kebingungan, bahkan kesepian. Itu dia ya. Di saat kita suka kita menikmati komunikasi yang sangat lancar sekarang ya, dengan digitalisasi, dengan jaringan-jaringan yang sudah sampai ke ke pedesaan bahkan ya. Tetapi akhirnya kita itu terlalu banyak yang masuk di kita, apalagi kalau kita scroll di gadget gitu, waduh banyak, tanpa itu tuh sumbernya apakah benar-benar dari seorang yang kompeten gitu atau enggak, kita nggak tahu gitu ya. Nah, di dunia dimana ada berita baru setiap jamnya, mudah untuk hidup dalam kita ya. Setiap ada berita baru itu kita mudah hidup dalam ketakutan. Tetapi sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk hidup dengan iman, bukan takut. Aduh, susah memang, kelihatannya susah gitu ya, karena kita belum menjalani gitu. Aku pun masih belajar, tapi Tuhan selalu mengajarkan dengan kita, ayo kembali kepada firman Tuhan. Di sana begitu banyak janji. Nah, kita imani janji-janji Tuhan Yesus gitu loh. Mujizat atau berkat banyak yang sudah terjadi, banyak contoh-contohnya gitu ya. Saat-saat ini memang iman itu pertaruhan yang paling utama, karena iman pun tuh hanya kita itu iman percaya itu terhadap apa yang tidak terlihat. Soalnya kalau terlihat nih ada barangnya nih, kita percaya ada barangnya, tapi ini kita tidak terlihat. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat gitu ya. Paulus mengingatkan kita tentang hal ini dalam 2 Timotius. Yuk kita baca di Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, siapa yang gak suka sama tertib-tertib, suka melanggar-melanggar gitu ya. Ketakutan yang sering kali kita rasakan nih bukan berasal dari Tuhan. Ketika kita mulai merasa takut, itulah saat yang tepat untuk kita berdoa. Ini bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah merasa takut. Sebaliknya, ketakutan seringkali dapat memotivasi kita untuk melakukan hal yang benar.
menghindari bahaya atau membuat pilihan yang bijak. Namun kita tidak boleh memberikan perasaan takut sehingga mengalahkan iman kita kepada Tuhan, gitu ya. Bagaimana sih caranya kita bisa melakukan hal itu meskipun dihujani dengan pemberitahuan tentang tragedi besar selanjutnya seperti sekarang ini ya, megatrust adanya di mana pada bertanya tuh daerah mana aja yang kena. Kita nggak pernah tahu misteri ilahi, gitu ya. Kalau kata orang bilang, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ke depan untuk mendewasakan kita, untuk memberikan bukan pelajaran loh. Tuhan memang pernah menginginkan anaknya dihajar, dibentuk iya, tapi kalau dihajar, disakiti gitu enggak, gitu ya. Kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Tuhan Yesus saja udah bilang jangan gelisah, jangan gentar, gitu ya. Kita ini hidup percaya dengan apa? Firman Tuhan kah atau apa gitu. Kalau kita tidak percaya dengan firman Tuhan, berarti kita nggak percaya sama janjinya Dia. Jangan takut, jangan gentar, jangan apa. Itu kan janjinya bahwa kalau kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak gentar, akan ada nih bonus hadiah yang akan diperoleh sama kita. Berarti kita sudah tahan uji. Ya, emas ditempa, emas dikeluarkan dari kotoran-kotorannya. Berlian di kubangan sekalipun akan muncul sebagai berlian ketika ditempa, walaupun di dalam lembah kekelaman ya. Yesus dia menyuruh kita untuk tidak takut karena kita akan selalu mendapatkan apa yang kita minta. Akan tetapi dia menjanjikan damai sejahtera karena kita memilih akses ke hadiratnya. Kita diberikan akses loh. Sudah diberikan akses, kenapa kita tidak mempergunakannya, gitu ya. Kayak orang nih ya, saya pakai logika begini, ketika kita sudah disediakan eskalator, orang lebih memilih ke tangga yang biasa. Itu antara begini, satu dia mau olahraga, kedua dia nggak tahu cara menggunakannya, gitu ya kan. Saya nggak mau ngomong tentang orang-orang yang tidak bisa menggunakan eskalator atau lift kayak gitu. Lift juga ya, kalau aku tuh takut naik lift itu ya. Jadi bukan karena tidak bisa menggunakannya, tapi kadang-kadang takut. Begitupun di eskalator. Tapi orang itu memilih dengan dua pilihan yang memang sama-sama mungkin baik ya, gitu ya. Satunya berjalan untuk olahraga, tapi yang lainnya ternyata karena takut, gitu ya. Tuhan sudah menyediakan akses-akses tersebut, tinggal kita milihnya mau lewat mana, kan gitu ya. Kalau kita takut ya kita nggak nyampe lebih cepat, kecuali memang liftnya macet, memang eskalatornya macet. Itu hanya perandaian saja ya, gitu. Yesus berkata bahwa damai sejahtera itu adalah sebuah hadiah loh ya, gitu ya. Ketika kita taat dan setia, kita selalu melakukan kehendaknya, itu akan dapat hadiah. Tapi kalau kita tidak melakukan, bahkan melanggar firman Tuhan, ya dapatnya punishment dong, jangan hadiah dong. Sekalipun Tuhan tidak mau kita menderita, Tuhan Yesus gak mau loh kita menderita. Kalau dibentuk iya, itu akan menjadikan kita semakin dewasa. Tapi Tuhan tidak pernah akan mau kita menderita. Ngapain Tuhan Yesus mati di kayu salib kalau kita menderita? Katanya cukup Dia saja yang menderita untuk semua dosa-dosa manusia, gitu ya. Itu istilahnya gini ya, itu berarti bahwa Yesus menawarkan damai sejahtera dengan cuma-cuma kepada kita setiap saat, dalam setiap hari,
Tugas kita adalah menerimanya, untuk terus datang kepada Tuhan dan memohon damai sejahtera di tengah berbagai masalah kehidupan, gitu ya. Tuhan terkadang mengizinkan sesuatu terjadi untuk mendewasakan, untuk membentuk kita, bahkan untuk supaya kita tahu siapa orang-orang yang bertahan di samping kita, orang-orang yang bertahan di di sekitar kita ketika kita tidak ada apa-apanya, ketika kita sedang menderita sesuatu, kehilangan sesuatu, sakit, ekonomi runtuh. Siapa? Terkadang kita izinkan itu sesuatu terjadi supaya menunjukkan begini ya. Mungkin kadang-kadang orang begini ya, gua sudah baik banget gua sama dia, gini-gini, tetapi ternyata terus saja gua disakitin, atau gua dijulitin, atau gimana. Tapi kita tetap saja punya positive thinking terhadap orang-orang siapapun gitu loh. Seperti aku ya, kadang-kadang aku gak memikirkan itu orang akan berbuat apa kepada aku. Aku hanya berpikir positif bahwa kalau aku berbuat baik, ya akan datangnya baik juga. Tetapi ternyata kadang-kadang kita ada di satu masa kita dimanfaatkan, kita disakiti, kita di apa saja ya untuk menjatuhkan kita. Tapi kemudian kita selalu memaafkan ini. Nah itu Tuhan izinkan terjadi. Kenapa Tuhan kenapa aku begini banget sih ya, gimana gitu ya. Tuhan memberikan itu. Satu, karena Tuhan tahu kita kuat ya. Kedua, mengajarkan kita untuk ini loh, orang-orang yang tidak patut dibantu bukan berarti tidak akan dibantu terus. Kita harus memilah-milah mana prioritas dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang yang toksik itu sebenarnya mereka bukan dibantu secara ekonomi, mungkin secara keuangan, secara materi, tetapi kita membantu mereka dengan mendekatkan mereka kepada Tuhannya, gini ya, gitu loh. Dari perkataan kita, dari apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini tentang firman Tuhan, kita boleh bagi kepada mereka. Mungkin seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan orang-orang Kristen dalam menghadapi bencana yang tidak diketahui? Nah, kita harus ingat ya bahwa kita hidup dengan iman sekalipun tidak melihat. Tapi kita sudah pernah merasakan setiap harinya dalam penyertaan Tuhan. Hanya perlu Tuhan minta sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau kenankan di dalam hidup kami? Apa yang kau kehendaki dalam hidup kami yang mau kami buat? Asalkan Tuhan berkenan, asalkan Tuhan sertai hidup kita, kita akan terus berjuang di jalannya Tuhan Yesus gitu ya. Untuk membawa orang-orang menjadi selamat di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak hidup dalam ketakutan karena Tuhan selalu beserta. Ketika kita memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin dilakukan. Aku sudah merasakan itu. Dan aku sudah, istilahnya, kalau mau diceritakan panjang ya. Bergulat dengan masalah kehidupan, berada di lembah kekelaman bukan akhir dari hidup. Gitu loh. Sedikit lagi, mungkin Tuhan sudah bilang gini, sedikit lagi, ayo bertahan, ayo nanti kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bisa berupa apa aja, bisa berupa mujizat, bisa berupa berkat, apa gitu loh. Mungkin itu yang dinamakan carilah dulu kerajaan Allah beserta isinya. Kamu akan menerima semua yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus ketika kamu setia dan taat. Itu ada janji, ada juga persyaratan. Persyaratan Tuhan Yesus nggak terlalu gimana ya, kayak persyaratan mau masuk kerja, persyaratan kita mau masuk sekolah, nggak sebanyak itu. Tuhan cuma mau taat dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oke,
teman-teman, kiranya apa yang aku sampaikan ini boleh menguatkan teman-teman, paling tidak ya, yang saat-saat ini sedang takut. Aku pun kalau baca-baca ya jadi takut, tapi aku gak mau terlarut dalam itu. Mendingan aku berdoa aja. Aku berdoa aku dapatkan damai sejahtera saat itu. Karena kesusahan hari ini cukup sehari ini, teman-teman. Jangan dibawa-bawa sampai itu. Meskipun berkerut ini ya. Ini sudah berkerut. Mikirin ini terjadi karena ini intermezzo dikit ya. Karena aku tuh minus tapi males pakai kacamata. Jadi akhirnya gini terus ya, terbentuklah begitu. Ya sekalian juga karena aku udah tua gitu ya. Teman-teman, yuk kita gak usah takut. Ketika aku takut, aku perkatakan ini, yuk jangan takut ini, supaya aku pun merasakan dampaknya. Ketika aku ngomong, aku yang merasakan dampaknya terlebih dahulu. Aku ngomong jangan takut, aku juga harusnya jangan takut gitu. Semoga sharing ini memberkati. Shalom.